adik-adik, kali ini kita akan melakukan kebaktian anak online GKJ Ambarukmo pada Minggu 21 Juni 2020. Ya, karena ini masih dalam masa pandemi, Ya. maka Maka kita harus selalu memakai masker jika kita berkeluaran rumah. kalau Terus banyak selalu orang, cuci tangan. ya cuci tangan pakai sabun ya. Ya. Terus apalagi Mas Denny? Jangan lupa pakai masker kalau bicara sama orang lain. Ya. Kalau jarak-jarakan nggak apa-apa, Jaga jarak tapi juga. ya kalau deket-deketan ngomong-ngomong harus pakai masker. Masker. Oh ya. Oh, tema kali ini adalah hidup baru di dalam Dalam Kristus. Kristus. Jadi adik-adik kita harus selalu hidup baru di dalam Kristus, melayani setiap saat ya. Ya, sebelum kita memulai sekolah minggu ini, kita mau berdoa dulu. Kita mau Ambil berdoa. sikap doa yang baik, duduk yang tenang. Mari kita duduk, Mas Denny. Duduk, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah kembali lagi memberi kesempatan kepada kami untuk ibadah online sekolah minggu. Kiranya Engkau berkati, Engkau sertai, semoga dapat berjalan dengan baik sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya. Yuk, Mbak, kita mau semangat pagi ini. Ya. Kita mau bangkit berdiri. Adik-adik kita bangkit berdiri yuk. Ayo bangkit berdiri. Ya. Kita mau memujikan menyanyikan lagu Laskar Laskar Kristus. Kristus. Dengan semangat ya. Ajak bapak ibunya kalau ada di dekatnya, adik kakak diajak nyanyi semua. Kita bangkit berdiri. Yuk kita nyanyi Laskar Kristus. Yuk kita jalan di tempat sambil semangat untuk olahraga ya. Nanti siap gerak gitu ya. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya. Saya Laskar Kristus. Siap. Gerak, dar. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap. Gerak, dar. Saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke, bagus, semangat ya. Nanti kita lanjutkan semangatnya terus. Sudah semangat Ya, pagi. kita cukup hangat ini, Mbak. Ya, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita juga ingin mendengarkan sabda kasih yang kita ambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 yang demikian. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Amin. Seperti itu ya. Yuk, adik-adik kita mau bersukaria lagi ya. Karena hari ini sudah diberi tenaga dan juga sukacita oleh Tuhan. Kita sudah makan toh? Kalau belum makan nanti makan supaya lebih semangat lagi ya. Makannya yang banyak. Yuk kita mau nyanyi kambing embek-embek ya. Kucing memeng. Tahu semua toh? Nanti boleh Tahu tirukan dong. gaya-gayanya. Tahu ya Mbak ya? Tahu. Ya, kita mau nyanyi kambing embek-embek, kucing meong-meong. Yuk sambil gerak-gerak terus ya. Berdiri. Yuk kita nyanyi kambing embek-embek. Kambing Embek-embek, kucing meong-meong, Teote blung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Gloria, haleluya. Nyanyi lagi ya, kambing embek-embek. Kambing embek-embek, kucing meong-meong.
dot teot teblung teot teblung, tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Gloria, haleluya. Tetapi anak Tuhan selalu bergembira. Gloria, haleluya. Ya, semangat lagi gitu ya. Sudah berkeringat. Tadi kita sudah berdoa, sudah memuji Tuhan, terus sudah membaca firman, terus sekarang boleh persembahkan. Kita mau memberikan persembahan yang Iya. terbaik bagi Tuhan ya. Sudah siap toh? Ya, nanti Disiapkan dulu, dikumpulkan, minta disiapkan dulu. papa, mama, Oh, minta persembahan. nanti dikumpulkan, terus nanti bisa dibawakan ke gereja oleh ayah ibunya. Untuk persembahan ini kita mau bersama-sama mengangkat pujian Betapa hatiku ya Pak ya. Yuk. Yuk nyanyi bareng-bareng ya. Siapkan persembahannya, kita serahkan kepada Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, terima kasih kita sudah persembahan. Oke adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan, terus lalu kita akan memasuki doa syafaat. Ya, kita mau berdoa syafaat. Ya. Nanti kita sama-sama berdoa dan nanti ada teman kita yang akan memimpin doa Bapa kami. Itu ya. Ya, Mari kita berdoa. bersekutu di dalam doa. Mari kita bersekutu di dalam doa. Bapa yang baik, pada kesempatan kali ini kami memanjatkan doa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah pandemi corona kali ini, kiranya Engkau senantiasa melindungi bangsa dan negara kami. Semoga wabah kali ini segera mereda dan hilang dari dunia ini. Sehingga kembali seperti sedia kala, ya Tuhan. Pada kesempatan ini, kami juga berdoa untuk gereja-gereja di dunia, terkhusus GKJ Ambarukmo. Semoga gereja kami tetap menjadi terang di tengah pandemi yang sedang terjadi. Kami juga berdoa untuk sekolah minggu di sini. Walaupun kami belum bisa berkumpul dengan teman-teman, kami senantiasa bersukacita di rumah kami masing-masing dengan tidak lupa untuk berdoa, tidak lupa untuk memuji nama Tuhan, dan selalu bersekutu bersama keluarga kami. Tuhan berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kedua orang tua kami. Terima kasih karena Engkau telah memberi kami orang tua terbaik yang senantiasa mendukung, mendidik, dan menyekolahkan kami demi masa depan kami.
Bapa, kiranya Engkau senantiasa memberi kesehatan dan berkat untuk orang tua dan juga keluarga kami. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang terbaring sakit. Ya Bapa, kiranya Engkau memberi kesembuhan untuk mereka. Untuk merawat mereka, kiranya Engkau juga memberikan kesehatan dan kekuatan. Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan belajar kami yang saat ini dari rumah kami masing-masing. Kami percaya ini untuk kebaikan kami semua. Mohon berkati kami supaya kami tetap semangat dan terus belajar, terutama untuk bekal kami dan ujian kenaikan kelas ini. Kiranya hasil yang terbaik bisa kami dapatkan dan semua bisa untuk kemuliaan nama-Mu. Karena Engkau juga berkati Bapak dan Ibu, guru yang telah mengajarkan dan mendidik kami. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, pada kesempatan kali ini kami juga telah mempersembahkan sebagian kecil dari berkat Tuhan. Kiranya persembahan kali ini dapat dikelola dengan baik untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia. Semoga persembahan kami ini juga senantiasa menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau buka hati, pikiran, mata, dan telinga kami, sehingga kami dapat mengetahui dan memahami firman ini. Inilah doa dan persembahan kami Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yuk adik-adik, kita mau siap mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar. Kita mau manggilin kakak yang spesial. Oh. Siapa kita panggil? Kak. Siapa ya? Kak Asih. Ya, Kak Kita panggil Asih. yuk. Kak Asih. Halo adik-adik, bagaimana? Masih tetap semangat? Ya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi di minggu ini temanya adalah hidup baru di dalam Kristus. Nah, kita akan membaca Alkitab dari Roma 6 ayat 1b sampai dengan 11. Ya, Roma 6 ayat 1b sampai dengan 11. Ayo kitab Roma ada di perjanjian lama atau baru? Ya, benar semua. Jadi di perjanjian baru ya. Jadi adik-adik silahkan membuka Alkitabnya, kita akan membacanya bersama-sama. Oke. Roma 6 ayat 1b sampai dengan 11. Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati oleh dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa.
Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, oke adik-adik, kita akan mengetahui bagaimana hidup di dalam Kristus, hidup baru di dalam Kristus. Namun sebelumnya kita akan melihat sebuah drama. Ya, kita saksikan dulu dramanya. Van, le Van. Jangan bocah lu. Apa tau? Ya sekono ta, Bu? Bocah iki lho. Van, Van. Bocah iki lho. Satu yo. Yalah, bocah iki lho. Mau lho diundang-undang ora ngrungokke. Pakai oleh-oleh. Ini. Mainan iki lho. Wah. Dolanan. Oke. Roti-roti. Terima kasih. Roti. Simpen kono. Mangan Bu. Wes kono. Mangan sih iki Pak. Ya, wah, bocah iki lho. Mangane sih hati-hati. Pelan-pelan wae piye to? Punya. Lengkapnya. Mas Evan, ayo dolanan. Bu, saya Bu. Iki lagi. Bocah iki piye to? Weh lah, wah lah bocah iki lho. Le, jolali buang sampah aja sembarangan. Le. Ya, lo. Dolanan bal-balan. Abang kok begitu bal-balan. Bal-balannya yo. Kok bilang yo. Ya engko sisa dilan. Nah. Bawa to bulan. Iya, Terus lo, banyak. Wes ono tempat sampah. Kok yo ora digatekke. Piye lek ku ngandani meneh. Bocah. Jan. Van, Evan. Van. Hei, berhenti saya dolanan. Ini kok ada Bu? Rene. Ampun. Bungkusnya roti mau buat delen di. Tak ber tak duas. Kok diber? Kau mau dipeseni apa? Lah, mau kan di maem. Pesennya kan di maem. Pesennya kan di maem. Bungkusnya. Punya dibuang. Ya terus buangnya? Buangnya ya oleh diguang. Mau pesen ibu piye? Dibuang bungkusnya. Buang di tempat. Di tempat yang seharusnya. Ya, kini ngerti. Buang sampah tidak boleh sembarangan. Kudu nang tempat sampah. Ayo, dijikok sikik kono. Sebut tak boleh di motor. Oke, dikancani. Kono, Beb. Wah, lagi. Iya, Bu. Lagi. Iya, Bu ya. Nah. Iya, Bu. Dibuang nang. Buang di tempat sampah. Iya. Lah, ngono kuwi nek bar maem kudu dibuang di tempat Sampah. ya. Jos. Ya. Jadi anak Indonesia. Ya, Bu. Beres. Besok lagi kita buang ke tempat sampah. Ya, pintar Febri ya. Nah, sip. Ono ge dilanjut dolanane Siap, ya. yuk. Oke, tadi kita udah melihat drama ya, gimana? Wah, nanti akan kita simpulkan. Adik-adik tahu, beberapa bulan yang lalu kita memperingati Paskah. Apa itu Paskah? Ya, adik-adik tahu, Paskah itu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi sebelumnya Tuhan Yesus itu menderita, sengsara, kemudian mati di kayu salib. Namun pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, bangkit dari antara orang mati. Di sini ada sebuah proses dari mana kematian kemudian menjadi sebuah kehidupan. Nah, adik-adik dalam perikop ini diajarkan bagaimana kita harus hidup baru. Jadi kita harus menjadi manusia yang baru. Yang tadinya adik-adik
biasanya nakal, kemudian menjadi lebih baik lagi, manusia yang lebih baik lagi. Nah, dari drama yang tadi kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi tadinya kan si Epan itu nggak mau tuh membuang sampah, jadi membuang sampahnya sembarangan. Nah, sehingga apa? Membuat tempat-tempat di sekitarnya itu kotor. Nah, itu kan tidak baik ya. Ibunya juga merasa kesal ya. Jadi marah terhadap Epan karena membuang sampah sembarangan. Adik-adik nggak boleh seperti itu ya. Nanti kalau misalnya membuang sampah sembarangan itu akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi lingkungan kita menjadi kotor. Tapi dengan diberitahu oleh ibunya, maka Epan menjadi apa? Menjadi tahu bahwa dia harus membuang sampah di tempat sampah gitu ya. Jadi adik-adik diharapkan adik-adik menjadi tahu bagaimana untuk hidup di dalam Tuhan itu harus mematuhi perintah Tuhan gitu ya. Seperti tadi Epan yang tadinya membuang sampah sembarangan, tapi sudah menjadi tahu, oh membuang sampah sembarangan itu salah. Nanti kalau misalnya membuang sampah di sungai itu bisa menjadi banjir. Kalau membuang sampah di tempat lain itu bisa menjadi kotor. Dan sampah itu akan menimbulkan bau yang tidak enak, jadi merugikan diri sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Nah, dengan begitu kita harus membuang sampah di tempat sampah. Itu tadi drama yang tadi kita lihat ya. Nah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kita harus senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebaikan dari hari ke hari. Misalnya adik-adik selama ini malas belajar, atau karena ini sedang belajar online ya, jadi sama gurunya itu, aduh aku males sih. Terus kemudian tidak mengerjakan tugasnya, tapi minta tolong, mah tolong ini mah, ini tolong aku nggak bisa, dikerjakan mama aja. Nah nggak boleh kayak gitu ya. Ya kan adik-adik, berarti kalau belajar di rumah mesti kayak gitu ya? Ya nggak boleh ya. Jadi kalau kita sudah hidup baru di dalam Tuhan, itu adik-adik harus berubah sikap. Jadi yang tadinya males itu menjadi rajin belajar gitu ya. Kemudian kalau misalnya suka nakal dengan temennya, nah itu jangan dilakukan. Karena itu apa? Tuhan Yesus tidak suka seperti itu ya. Oke, terus apalagi contohnya kalau misalnya di rumah, misalnya suka ngambek sama orang tua. Nah itu juga nggak boleh ya. Ngambek misalnya untuk minta, ma aku mau dibelikan ini. Wah, terus karena orang tuanya belum punya uang jadi tidak dibelikan, terus adik-adik ngambek, marah. Itu tidak boleh ya. Itu Tuhan Yesus tidak suka ya. Jadi kalau misalnya adik-adik pengen Tuhan Yesus senang dan sayang sama kita harus hidup baru di dalam Tuhan. Hidup baru di dalam Tuhan itu kita akan melakukan perbuatan baik setiap harinya dan kita akan melakukan perintah Tuhan. Nah, sekian dulu adik-adik. Setelah ini kita akan berdoa penutup. Nah, nanti setelah doa kita akan melihat sebuah video di mana video itu akan mengajarkan sesuatu kepada kita. Ya. Sekarang mari kita berdoa untuk menutup firman kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan telah berikan kepada kami, di mana kami boleh belajar untuk menjadi manusia yang baru di dalam Engkau Tuhan, dan kami bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan Engkau Tuhan. Kami akan senantiasa berbuat baik kepada orang di sekitar kami, sehingga kami dapat memancarkan kasih-Mu untuk orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, pimpin dan sertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik sebentar lagi kita akan menonton video. Judulnya Unsung Hero namanya ya. Nanti kita akan melihat videonya di mana dia selalu berbuat baik kepada orang-orang di sekitarnya dan orang-orang di sekitarnya nanti akan menjadi berkat untuk orang-orang yang lain. Jadi nanti akan kembali ke dirinya dan untuk orang-orang di sekitarnya.
Terima kasih. Kita tadi sudah mendengarkan firman dari Kak Asih dan juga nonton videonya kan? Ya. Kesimpulan dari video itu adalah dalam setiap hal, setiap hari, setiap saat, setiap waktu kita harus melakukan kebaikan. Seberapa kecil kebaikan itu akan memberi dampak kepada orang lain. Ya. Itu akan membuahkan hasil dan akan kembali kepada kita sebagai kebahagiaan yang sejati dan menjadikan kita murid-murid dan teladan bagi sesama kita. Begitu? Ya, betul. Ya. Baiklah adik-adik, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan seluruh anak-anak di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita panggil lagi Mbak Asih untuk memberikan berkat Tuhan. Monggo Kak Asih. Mari kasih. Mari kita semua, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin, terima kasih. Amin, terima kasih Kak Asih. Ya.
Ya, ibadah kita selesai. Ya. Ya. Ya, Mbak, ibadah kita selesai. Selesai. Ya. Terima kasih adik-adik Terima yang kasih sudah adik-adik. Untuk menutup ibadah ini kita Ya. mau nyanyi sama-sama, Mbak. satu pujian. Satu Jangan pujian. lelah. Berdiri. Boleh berdiri adik-adik? Kita nyanyi jangan lelah ya. Musik. Yuk kita tepuk tangan sambil kita bergerak-gerak ya, menggerakkan badan kita di minggu pagi yang ceria ini. Sama-sama katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, lagi yuk kita nyanyi lagi, lebih semangat lagi yuk. Kita nyanyi dari awal lagi ya, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan, ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke, semangat, sekolah minggu kita selesai. Sampai Sampai jumpa. jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Mbak Asih. Kita akan membuat sebuah kreativitas. Kita akan membuat bumi. Nah, caranya adalah, bahan-bahannya dulu ya. Bahannya itu kertas HVS yang sudah digambar lingkaran seperti ini. Nah, minta tolong papa atau mama untuk membuatkan lingkaran. Kalau misalnya nggak bisa membuat lingkaran, bisa pakai misalnya piring plastik gitu, terus nanti diletakkan di sini, terus di pinggirnya itu terus kita gambar ya. Kemudian kertas HVS yang digambar lingkaran, kemudian membutuhkan gunting juga. Setelah itu ada cat air berwarna biru dan cat air berwarna hijau. Nah, kita juga membutuhkan sebuah wadah untuk tempat cat airnya. Kalau misalnya adik-adik nggak punya wadah, nanti bisa ditaruh di kertas juga nggak apa-apa, ditaruh kertas dulu. Nah, caranya adalah, kertas yang sudah ada gambar lingkaran ini kita potong ya. Nah, potong sesuai dengan lingkaran yang tadi sudah digambar.
hati-hati karena gunting itu benda yang tajam. Oke, sudah hampir jadi. Nah, ini kita sudah mendapatkan sebuah lingkaran dari kertas HVS yang tadi. Nah, setelah itu lingkaran kita taruh di sini di atas meja. Kemudian kita buka cat air yang warnanya biru. Kita letakkan di tempat cat airnya ya. Kalau misalnya adik-adik tidak punya cat air, itu bisa memakai pewarna makanan. Pewarna makanan juga bisa. Nah, nggak apa-apa nanti tangannya sedikit kotor nggak apa-apa, tapi setelah itu bisa cuci tangan. Caranya adalah nanti adik-adik meletakkan jari-jari tangan adik-adik di cat air ini ya. Mau 3 jari boleh, 4 jari boleh, atau kalau jari-jarinya masih kecil juga mau semuanya juga nggak apa-apa. Nah, caranya adalah kita tempel-tempelkan ke dalam kertas lingkaran tadi. Nah, tapi jangan semuanya dikasih warna biru ya. Nanti kita akan kasih warna hijau. Jadi ada sisakan sedikit dari lingkaran tadi sedikit untuk warna biru, untuk warna hijau nantinya. Atau nanti juga kalau misalnya terlanjur sudah diolesi semua warna biru, nanti bisa. Oke, ini contohnya ya. Ini contohnya yang warna biru, kemudian kita akan memberikan warna hijau, cat air yang warna hijau. Sebentar. Ini tadi kertasnya bisa dipakai lagi untuk mengelap dulu. Sekarang yang cat air warna hijau. Ini cat air warna hijaunya. Nah, tadi kalau ada ruang kosong yang tadi sudah diwarnai biru, nah itu bisa untuk warna hijau, atau mau menempa yang warna biru juga tidak apa-apa. Oke, nah kira-kira akan jadi seperti ini. Nanti kita akan tunggu sampai kering. Nah, nanti kalau sesudah kering, nanti adik-adik bisa tempel di kamar, atau kalau misalnya mau dibuat gantungan juga bisa. Jadi bikin satu lagi, kemudian dikasih tali, kemudian bisa digantungkan, jadi bisa muter-muter gitu ya. Nah, nanti kita tunggu sampai kering dan bisa dijadikan hiasan di kamar. Oke, terima kasih.